Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Minggu kemarin kita menerangkan dua pertemuan bahasa Jawa. Sekarang kita akan menerangkan pakai bahasa Indonesia karena teman saya yang dari alumni Lirboyo, Jawa Tengah, Jawa Timur dan wilayah Pasundan itu enggak paham dengan bahasa Jawa. Karenanya saya akan mengulangi dengan bahasa Indonesia, dan para pendengar di mana saja berada yang mendengar ceramah ini, mangga minta dukungan subscribe-nya. Semoga pengajian ini untuk kelancaran pengajian ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dan adik-adikku, semua siswa madrasah kelas 4 dan sampai kelas 6 yang saya hormati dan saya muliakan. Langsung saja, tentang setengah bulan yang lalu adalah bicara masalah dosa. Jadi setiap dosa ada balasannya. Doa manusia lebih ringan, tapi doa Allah, tapi pembalasan dosa dari Allah adalah berat. Mulanya salah satu kunci kalau kita manusia ingin supaya bahagia, tentram, damai, nyaman, terutama ekonomi berkecukupan minimal, maka hindarilah 3 perkara. Ini diambil dari ceramah waktu, kalau nggak salah kita ngobrol-ngobrol dengan alumni Pondok Pesantren Kempet Cirebon. Dia dipesani oleh kiainya, intinya, wahai santriku yang baru tamat menyelesaikan pondok pesantren, Anda saya lepas. Anda sudah cukup. Anda mau meneruskan atau mau pulang ke rumah mengabdikan ilmunya di masyarakat atau di mana saja, tolong hindari 3 perkara. Kalau santri-santriku katanya ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram dan lain sebagainya. Pertama apa? Jangan makan harta anak yatim. Tolong jauhi. Yang kedua apa? Manusia, santri kalau di masyarakat rata-rata punya peran. Entah dari pengurus madrasah, dari guru madrasah, entah dari pengurus masjid, entah pengurus jamiah, entah pengurus rata-rata bidang keagamaan, rata-rata dipegang oleh santri. Poma, kamu jangan makan uang yang dikelola itu, terutama uang madrasah, musola atau yayasan dan masjid, termasuk jangan makan harta wakaf. Tolong hindari. Yang ketiga, manusia hidup di masyarakat adalah naik turun. Naik
ada yang bisa menghutangi, ada yang bisanya hutang, dan lain sebagainya. Yang penting kalau kamu punya hutang sama orang, atau sama bank, atau sama siapa saja, saat intinya kalau sudah jatuh tempo waktu bayar hutang, ada duit bayaran. Ditagih hutang, ada duit bayarnya. Kalau belum punya, ngomong. Bicaralah yang baik. Jangan sekali-kali ngende hutang. Itu kata kiai ulama besar pondok pesantren Kempek, pesan pada santrinya dan khususnya umumnya kepada semua, baik kalangan santri maupun tidak. Adik-adikku, murid-muridku di DTA Al-Fatah, Indramayu, dan bapak-bapak dan ibu-ibu dan Dewan Guru yang saya muliakan. Yang pertama apa? Jangan makan harta anak yatim. Caranya gimana? Zaman dulu sudah 20 tahun pernah kejadian. Kakak beradik itu orang kaya. Kakaknya punya anak, adiknya punya anak, tapi kecil-kecil. Suatu saat terjadi kecelakaan, akhirnya adiknya meninggal. Setelah meninggal, kalau nggak salah adiknya, ayahnya dan ibunya kalau nggak salah meninggal. Akhirnya apa? Anak yang ditinggal oleh ayah ibunya dipelihara, diurusi sama kakaknya, sama pamannya atau omnya, lupa. Akhirnya diurusi sampai usia dewasa, sudah hampir 20 dan 25. Seharusnya kalau sudah dewasa, apa itu? Hartanya anak yatim diserahkan. Sebenarnya diserahkan, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dewasa, akhirnya ponakannya, Om, Pak Dek, mana harta peninggalan ayah ibu saya mana? Nang, ponakan, nak, harta kamu itu sudah habis. Coba, kamu ditinggal oleh ayah ibu, berapa tahun dipelihara saya? 20 tahun. 1 bulan segini, 1 tahun segini, 24 tahun segini. Ininya berapa? Kurang lebih 500 juta. Nah, sawah kamu segini, ya sudah habis. Dibilangnya gitu. Padahal sebenarnya tidak. Harta peninggalan ayah dan ibu kalau disewakan setahun segini, setahun umpamanya 50 juta, kemudian untuk makan berdua atau bertiga itu cukup. Berarti selama 20 tahun itu cukup. Itu mah enggak. Dibilangnya gimana? Habis. Coba aja bayangkan. Nah, itu salah satunya. Tapi kenapa dia tidak berani bilang ke omnya atau ke omnya? Karena merasa saya dari kecil dipelihara. Bagaimana kalau dipelihara orang lain, hartanya diambil, kemudian saya diterlantarkan, gimana?
masih untung. Padahal omnya itu telah melakukan perbuatan yang menyalahi agama. Buktinya apa waktu itu? Sawahnya peninggalan anak yatim dikelola, kemudian untuk makan sehari-hari selama 20 tahun enggak habis, tapi dibilangnya habis. Itu namanya makan harta anak yatim. Iya, itu harta anak yatim. Terus gimana itu setelah dewasa? Akhirnya sudah rumah tangga semua itu yang kecil-kecil. Nah, anaknya kakaknya, anaknya ayah, anaknya om yang menjual harta anak yatim diberikan kepada anaknya. Anak yatim setelah dewasa nikah semua itu paung, itu keadaan pas-pasan. Pas-pasan karena hartanya dimakan oleh omnya. Lama-kelamaan anak yatim yang kedua itu sukses usahanya. Sementara omnya yang memakan harta anak yatim dimodali begitu banyak. Akhirnya sebaliknya malah bangkrut. Malah usahanya gagal, diberikan ke anaknya terus supaya maju adalah gagal. Apa sebab? Karena harta diambil dengan secara enggak halal dari anak yatim. Innal ladzina yakuluna amwalan nasi bainakum bil batil. Innal ladzina yakuluna amwalakum bainan nasi bil batil. Ayat lain, fa innama yakuluna fi butunihim nara. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ya ilahana ya ilahana fi dinina dunyana. Dah segitu aja. Innalladzina yakuluna amwalan nas, orang-orang yang makan harta di antara manusia bil batil, dengan secara batal, dengan secara tidak sah, dengan secara melanggar hukum, termasuk melanggar hukum agama. Makan mata anak yatim, entah korupsi, entah nipu, entah bebodoh, sama dengan makan api. Api kalau dimakan kenyang enggak? Ya enggak. Orang makan api lama-lama kebakar. Lama-lama ya taruhlah api dimasukkan nyala, korek, gas dimasukkan ke mulut, kebakar sedikit aja meskipun mati nantinya. Itu namanya makan anak harta yatim. Yang kedua, jangan makan harta milik masjid, madrasah, musola, milik jamiah, milik yayasan, atau kalau punya negara milik koperasi dan lain sebagainya. Apa sebab? Karena uang itu dikumpulkan dari masyarakat. Jangan sampai makan harta masjid dan musola dan itu gimana? Tidak makan pertamanya, cuman pinjam. Apa? Cuman pinjam. Karena yang pinjam itu melebihi 10 umpamanya. Ya terus gimana? Kalau ditagih, orang kalau pinjam uang madrasah, musola dan sebagainya, kalau ditagih
Nomor satu, Aan, bayar, masjid, madrasah, musola, atau yayasan, atau jamiah akan ada keperluan. Kalau ditagih biasanya, ya nanti. Si B aja belum bayar, ya nanti. B ditagih, B bayar, ini, ya nanti. C aja belum bayar, nagih ke C, cepat bayar, ini, ya nanti. D aja belum bayar, datang ke D, bayar. Karena ada ini, ya nanti. E aja belum bayar, seterusnya. Itu. Kenapa? Karena bukan milik pribadi. Tuh, kalau ditagih sulit semua. Tapi, nah, kenyataan saya dulu waktu tahun 2000. Waktu berumah tangga dengan di luar Sukra, di luar daerah sana, diangkat menjadi DKM. Ternyata Pak nasibnya begitu. Sulit. Malah dimusuhi. Kamu orang kemarin, kamu orang belum lama, macam-macam. Akhirnya gimana? Orang yang pinjam uang musola, madrasah, jamiah yang dilupakan tadi, sulit ditagih. Manusia tidak punya kemampuan. Allah yang menghukum. Usahanya keteteran, pada bangkrut, pada gagal. Banyak kejadian-kejadian. Akhirnya ya berpenyakitan. Akhirnya ya innalillahi rata-rata. Yang ketiga, orang hidup di masyarakat tidak lepas, pasti ada punya kelemahan, punya kelebihan, punya kekurangannya. Di antaranya apa? Ya cari kelengkapan dari orang lain, di antaranya dengan cara utang, berhutang. Kalau kita punya hutang, kalau sudah jatuh tempo, kalau ditagih, entah itu bank, entah itu orang, kalau punya duit, bayar, dilunasi. Kalau nggak bisa bayar, ya bilang baik-baik. Kalau di bank, ya taruhlah bunganya aja. Jangan sampai ngende hutang. Sebab kebanyakan orang kalau punya hutang, kalau ditagih sama orang, ketemu sekarang, nanti belum punya duit, minggu depan aja. Minggu depan lagi, ditagih lagi. Aduh, nanti aja, nggak punya duit. Ketemu lagi, dan seterusnya. Jadi paling enak tuh Pak Ong, pinjam uang sama orang. Yang kedua, pinjam duit sama musola, masjid. Yang ketiga, paling enak makan harta anak yatim. Mengelola anak yatim setelah dewasa dibilangnya habis, itu paling enak. Yang baik bagaimana supaya kita usahanya maju? Jangan makan harta anak yatim. Lebih baik kita banyak menyantuni anak yatim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. Nabi Muhammad berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, fil jannah, masuk surga. Minimal surga di dunianya, hidupnya tidak kekurangan apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Hadis lain mengatakan,
Khairud dar alladzi fihi yatimun. Sebaik-baiknya rumah yang di dalamnya adalah memelihara anak yatim. Itu jamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama uang masjid, madrasah, musola, jamiah, sebaiknya jangan pinjam. Kalau terpaksa pinjamlah di bank atau yang lain. Sebabnya apa? Kalau pinjam sama uang masjid banyak godaannya. Banyak godaannya. Ya tadi menyepelekan dan lain sebagainya. Nanti terjadi kualat. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik kita bantu masjid, pembangunan masjid, musola, madrasah, jamiah dengan harta atau dengan tenaga atau dengan pikiran. Jangan sekali-kali megang uang itu. Yang ketiga, kalau kita punya hutang, ada duit, bayar. Enggak ada duit, bilang secara baik-baik. Jangan mengende-ngende. Nanti. Alasan enggak punya duit, alasan begini. Intinya tidak mau bayar adalah nyakiti orang lain. Nyakiti orang lain adalah perbuatan dosa. Pinjam uang masjid, madrasah tidak bayar adalah nyakiti masyarakat. Saya untuk masjid, madrasah, musola untuk bangun di pangan kamu adalah sama menyakiti masyarakat. Makan harta anak yatim, pertama memelihara, akhirnya dijual, sama dengan makan harta anak yatim, sama dengan adalah makan secara batal, sama dengan makan api. Akhirnya orang yang berbuat dosa hakikatnya adalah untuk kita sendiri. Siapa orang yang berdosa? Yang bahaya diri kita sendiri. Mulanya adik-adikku dan murid-muridku dan bapak-bapak, ibu-ibu, tolong hindari 3 perkara kalau kita ingin bahagia, ingin aman, ingin lancar usahanya, lancar rezekinya. Hindari 3 perkara itu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.